Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kompetensi teknis guru PAI, aspek tarikh berdasarkan FR di KTA APAI. Nah, sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Info Kita YA. Baiklah, langsung kita ke pembahasan yang pertama. Faktor intern pendorong berkembangnya Islam adalah A. Para penguasa, pemimpin, dan prajurit yang begitu kompak. B. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. C. Stabilitas politik yang kondusif. D. Khalifah memberikan peluang kepada orang non-Arab untuk menduduki jabatan. Nah, perlu kita ketahui, perkembangan Islam itu ada dua faktor. Yang pertama faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Nah, faktor intern ini ada tiga. Yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Sedangkan faktor ekstern atau faktor dari luarnya adalah 1. Berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. 2. Penguasa atau khalifah memberikan peluang kepada orang-orang non-Arab untuk menduduki jabatan. 3. Stabilitas politik yang kondusif. Nah, berdasarkan pembahasan ini, jadi jawabannya adalah B. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ke soal selanjutnya, pada tahun ke-7 kenabian, kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin, diantaranya jual beli, menikah dengan orang muslim. Hikmah dari larangan tersebut untuk kita adalah A. Tercegah masuknya orang-orang yang memiliki tujuan kotor ke dalam agama Islam. B. Pengakuan kaum kafir Quraisy terhadap kedudukan kaum muslimin. C. Ketenangan dan kaum muslimin beristirahat dari peperangan yang tidak ada awal dan akhirnya. D. Perdamaian kaum muslimin dan musyrikin bergaul dengan leluasa. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan pemboikotan dari orang kafir Quraisy kepada Rasulullah atau kepada kaum muslimin adalah yang pertama, kaum kafir Quraisy tidak bergaul dengan suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, kaum kafir Quraisy tidak menikahi dari suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy tidak melakukan akad jual beli dengan suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, pemboikatan itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap suku Rasulullah yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Terjadi karena ada saat itu dakwah Islam semakin berkembang dan sulit terbendung. Salah satunya juga adalah dengan masuknya Islam Hamzah radhiyallahu anhu yaitu paman Nabi. Awalnya, kaum Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Hal ini terdengar oleh Abu Thalib atau paman Nabi, sehingga Abu Thalib membawa Nabi kepada suku Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka menyambut bahagia kedatangan Nabi walaupun mereka musyrik, kecuali Abu Lahab yang tetap bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Nah, atas kondisi inilah akhirnya kaum Quraisy menentukan sikap dengan cara melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah SAW. Nah, terjadilah pemboikatan tersebut. Jadi, hikmah dari larangan tersebut untuk kita sebagai orang muslim adalah A. Tercegah masuknya orang-orang yang memiliki tujuan kotor ke dalam agama Islam. Soal selanjutnya, pada tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah adalah titik-titik. A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan. B. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah. C. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi. Nah, langsung saja jawabannya adalah D. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. Nah, itu tidak mungkin. Bisa teman-teman ambil kesimpulan ya. Jadi A, B, dan C itu adalah termasuk dari isi pokok piagam Madinah. Nah, sedikit pengetahuan tentang piagam Madinah. Piagam Madinah ini dibuat sekitar tahun 622 Masehi. Piagam Madinah ini berisi 47 pasal. Dan piagam Madinah ini berisi sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah.
Soal selanjutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, ada kebijakan beribadah sesuai keyakinan. Kebijakan tersebut termasuk cerminan dari A. Toleransi, B. Ta'aruf, C. Tasyaddud, D. Tatorruf. Nah, berikut pembahasannya. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Ta'aruf adalah sebuah perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Tasyadud adalah kekerasan. Tatoruf adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama yang memang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan tersebut, jadi kebijakan tersebut adalah cerminan dari A. Toleransi. Soal selanjutnya, dakwah Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren merupakan dakwah melalui A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Budaya. Sebagian besar dari Wali Songo yang mendirikan pesantren diantaranya adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Nah, seperti yang kita ketahui, pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, jadi dakwah Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren merupakan dakwah melalui A. Pendidikan. Soal selanjutnya, dakwah Wali Songo dengan cara mendirikan masjid merupakan dakwah melalui A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Budaya. Nah, ada 4 masjid yang dibangun oleh Wali Songo, diantaranya Masjid Ampel, Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan Masjid Agung Cirebon. Nah, dalam pembangunan masjid-masjid itu, sebagian besar berdasarkan akulturasi budaya dan tradisi. Nah, karena memang metode dakwah Wali Songo itu adalah lewat akulturasi budaya. Jadi, mendirikan masjid merupakan dakwah melalui D. Budaya. Soal selanjutnya. Wali Songo yang menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang sulu adalah A. Sunan Muria, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Maulana Malik Ibrahim, D. Sunan Derajat. Nah, perhatikan dakwah Wali Songo. Wali Songo adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan lupa itu. Yang pertama, Wali Songo ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup seperti bercocok tanam. Kemudian ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah mohlimo. Selanjutnya Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Yang keempat, Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat. Yang kelima, Sunan Kudus, selain berdakwah, juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. Yang keenam, Sunan Giri mengajarkan semangat dakwah yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Nah, jadi berdasarkan ke-9 wali ini yang menggunakan wayang kulit atau melalui kesenian dan kebudayaan ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Bonang. Yang sesuai dengan soal yang kita bahas adalah
B. Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan wayang kulit dan tembang suluk sebagai sarana untuk berdakwah. Yakinlah dengan doa. Doa adalah senjata orang mukmin dalam segala keadaan dan suasana. Doa juga merupakan salah satu permohonan kita kepada Allah untuk meminta segala hal. Maka yakinlah dengan kekuatan doa. Tentunya disertai ikhtiar dan tawakal atau melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dan meninggalkan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos P3K 2021. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.